Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian PAI, Ibu Dr. Esi Hairani MPD. Langsung saja, kami dari kelompok 14 akan memaparkan yakni aplikasi metode penelitian dalam penulisan. Saya Syifa El Syarif dan Siti Nurhaliza. Langsung saja, materi pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain, yakni prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Yang kedua, perumusan penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Masalah yang sudah teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Namun, demikian, terdapat kaitan erat antara suatu masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menurut Creswell tahun 2005 adalah ringkasan yang tertulis mengenai suatu jurnal, buku, dan juga dokumen yang mendeskripsikan teori serta suatu informasi yang telah dikelompokkan secara pustaka yang sudah ada pada masa lalu maupun masa kini ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Penulisan merangkum beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian yang dilakukan untuk mendukung teori, penulisan, dan penelitian. Selanjutnya, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau rangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dalam hal ini, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian menurut Mohpabunduh Tika adalah suatu rencana tentang cara pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, dengan menggunakan analisis hasil. Dalam hal penelitian, wilayah banyak digunakan alat bantuan analisis berupa tabel, tunggal, maupun tabel silang, grafik, diagram, peta, foto udara, citra satelit, sehingga pembahasan yang dihasilkan bersifat deskriptif dan kuantitatif. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Siti Nurhaliza.
Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya, sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Sedangkan jika peneliti ingin mengetahui sebagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik yang dipakai adalah observasi. Begitu juga jika ingin diketahui mengenai kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes, atau bisa juga dokumen berupa hasil ujian. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh menentukan jenis teknik yang dipakai, yaitu material, determine, and means. Itu pun masih ditambah dengan kecakapan peneliti menggunakan teknik-teknik tersebut. Bisa saja terjadi karena belum berpengalaman atau belum memiliki pengetahuan yang memadai. Peneliti tidak berhasil menggali informasi yang dalam, sebagaimana karakteristik data dalam peneliti kualitatif. Karena kurang cakap menggunakan teknik tersebut, walaupun teknik yang dipakai sudah tepat. Solusinya terus belajar dan membaca hasil-hasil peneliti sebelumnya yang sejenis atau sangat membantu menambah kecakapan peneliti. Selanjutnya yaitu analisis data. Menurut Ardana, dalam leksi Moleong 2002-103 menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Taylor, 1975-79, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis D seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disisipkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA di kelas 5 telah melampaui target yaitu 91,42%. Siswa atau 32 dari 35 siswa mendapat nilai di atas lebih dari 70 dari target yang telah ditentukan 90%. Data pemantauan tindakan guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning di akhir siklus 2 mencapai 100% berdasarkan
Hasil data dari hasil tindakan yang peneliti dilakukan pada siklus 1 dan 2. Terlihat adanya peningkatan pada siklus 1. Hasil tindakan belum memenuhi indikator pencapaian yang diharapkan. Terdapat cukup banyak kekurangan dan kendala di siklus 1, seperti halnya pengaturan waktu yang kurang peneliti. Perhatian, penerapan model problem based learning yang belum maksimal, baik dari tindakan guru maupun siswa, serta peneliti yang mengalami kesulitan dalam mengelola kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Pada siklus 2, kekurangan yang terjadi pada siklus 1 diminimalisir dan diperbaiki, dan hasilnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA di akhir siklus kedua yang telah mencapai target, yaitu 91,42%. Adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di SD Negeri Pasir Laja 3 Kabupaten Bogor ini tidak terlepas dari semakin optimalnya penerapan model pembelajaran problem based learning selama proses penelitian. Pembelajaran yang menggunakan model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena sejak awal tahap pembelajaran, siswa diajak untuk melatih dan mengaktifkan kemampuan berpikirnya, dimulai dari pemikiran yang sederhana hingga pemikiran yang kompleks atau kritis. Tahapan ini dimulai dari penyajian masalah, berupa pertanyaan kepada siswa, pertanyaan yang diberikan terkait dengan materi, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan siswa bekerja secara kelompok adalah untuk memudahkan proses pemecahan masalah. Selama kerja kelompok ini, siswa kembali melatih kemampuan berpikirnya, namun kemampuan berpikir yang dilatih menjadi lebih kompleks dari sebelumnya, dimulai dari tahap mengenal dan memahami masalah, serta menganalisis masalah yang diajukan. Jika telah memahami masalah yang diajukan, maka siswa dibimbing untuk membuat hipotesis pemecahan masalah itu. Pengalaman belajar yang dirasakan dan dialami siswa yang seperti inilah yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga ketika siswa diberikan soal instrumen kemampuan berpikir kritis yang merupakan soal pemecahan masalah, siswa tidak mengalami kesulitan dan mampu menjawab dengan mudah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa layanan pada transportasi daring di Kota Semarang dapat dijawab melalui mekanisme pemesanan, pelayanan yang diberikan, dan mekanisme kerjasama antara penyedia dengan mitra atau pengemudi. Mekanisme pemesanan transportasi daring terdiri dari pengguna sistem transportasi daring dan driver. Akhir dari pelayanan transportasi daring adalah penilaian terhadap performa yang diberikan oleh driver kepada pengguna. Penilaian kinerja driver transportasi daring merupakan salah satu cara dari pihak penyedia transportasi daring untuk menjaga performa para mitranya atau drivernya. Penilaian yang dilakukan oleh pihak penyedia transportasi daring mengacu pada sistem rating dan review dari pengguna jasa transportasi daring di Kota Semarang. Pelayanan transportasi daring memiliki kemiripan. Area pelayanan dengan angkutan umum. Kota Semarang pelayanan transportasi daring di pusat kota sebesar 19%. Prosentasi terbesar dibandingkan pada kawasan pendidikan dan permukiman. BRT dominan melayani kawasan pusat kota yaitu ada 6 koridor, yaitu melewati kawasan pusat kota yang menuju kecamatan lain atau guna lahan lainnya. Namun, pelayanan pada transportasi daring memiliki kelebihan dibanding BRT, yaitu mampu door-to-door service. Pengguna cukup memesan tanpa harus berjalan menuju halte, seperti hanya pada BRT, dan driver akan menjemput sesuai dengan lokasi penjemputan dan mengantarkan sesuai dengan lokasi tujuan perjalanan. Selain door-to-door service,
Kepastian waktu tunggu juga menjadi salah satu alasan pelayanan transportasi daring lebih unggul dibandingkan angkutan umum. Transportasi daring memiliki waktu rendah karena pihak sistem sudah mencarikan driver yang paling dekat dengan lokasi penjemputan pengguna. Selanjutnya itu rekomendasi. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait antara lain. Yang pertama itu pemerintah Kota Semarang mengatur pola pelayanan dan pergerakan transportasi daring dengan tujuan sistem pengoperasiannya lebih tertib dan tertata sehingga mampu memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat Kota Semarang. Yang kedua, pemerintah kota perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang terkait dengan angkutan jalan dan lalu lintas, terutama yang berkaitan langsung dan dengan transportasi daring. Peninjauan kembali tersebut bertujuan untuk memperjelas atau meresmikan keberadaan transportasi daring sebagai salah satu moda transportasi, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Semarang sudah bergantung pada layanan transportasi daring. Yang ketiga, pemerintah Kota Semarang dapat berlaku adil antara angkutan umum dengan transportasi daring, misalnya dengan mensinergikan antara angkutan umum dan transportasi daring. Pembenahan angkutan umum masal BRT yaitu pengadaan lajur khusus, pengadaan angkutan feeder yang terintegrasi oleh angkutan utama, serta penambahan koridor untuk menambah jangkauan rute perjalanan. Yang keempat yaitu pemerintah Kota Semarang melakukan pengaturan frekuensi angkutan umum sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Semarang dan mampu memenuhi kebutuhan moda transportasi untuk pergerakan. Yang kelima, penyediaan pedestrian atau trotoar yang memenuhi standar pelayanan minimum untuk mendukung pelayanan door-to-door. Yang keenam, transportasi daring sudah menerapkan sistem pembayaran secara daring atau non-tunai. Hal tersebut merupakan salah bentuk dari digitalisasi lift yang merupakan dampak dari kemajuan di bidang teknologi. Sistem ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi pemerintah Kota Semarang untuk mulai memberlakukan sistem pembayaran non-tunai karena sistem tersebut dapat membantu proses pembiayaan pembangunan kota. Selanjutnya, penulisan laporan penelitian. Laporan hasil peneliti yaitu ada 3. Yang pertama, langkah terakhir dari seluruh proses penelitian adalah penyusun laporan hasil penelitian. Laporan ini merupakan langkah yang sangat penting karena dengan laporan ini syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi. Yang ketiga, melalui laporan itu ilmuwan lain dapat memahami, menilai, kalau perlu menguji kembali hasil-hasil penelitian itu. Dan dengan demikian pemecahan masalahnya mengalami pemantapan dan kemajuan. Ketajaman ilmu seorang peneliti akan tercermin dalam laporan penelitian yang disusunnya. Selayaknya lah peneliti menggarap laporan itu dengan cermat. Laporan harus disusun dan ditulis menurut tata tulis penulisan ilmiah yang lazim. Sekian disertasi dari kami. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.